Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pengujian hipotesis satu nilai tengah ragam tidak diketahui. Next. Selanjutnya yang pertama kita akan bahas tentang langkah-langkah uji hipotesis. Ada 7 langkah. Langkah pengujian hipotesis yang pertama, yaitu tentukan hipotesis yang digunakan. Misal, hipotesis uji atau hipotesis awal banding mu sama dengan C atau konstan versus hipotesis alternatif banding mu tidak sama dengan C atau konstan, yakni uji dua sisi. Atau hipotesis awal dibanding mu sama dengan C versus hipotesis alternatif banding mu lebih besar daripada C, yakni uji satu sisi. Untuk langkah yang kedua, identifikasi statistik uji. Langkah yang ketiga, pilih tingkat signifikansi. Nah, biasanya alfa yang sering digunakan dalam hal ini 1%, 5%, dan 10%. Untuk langkah yang keempat, pernyataan dari aturan untuk membuat keputusan satu arah atau dua arah berdasarkan hipotesis alternatif. Untuk yang kedua, untuk langkah yang kelima, kumpulkan data dan hitung nilai uji statistik. Untuk langkah yang keenam, buat keputusan. Nah, buat keputusan itu ada 3 bentuk, yakni bentuk membandingkan statistik uji dengan titik kritis, seperti tolak hipotesis awal jika statistik uji lebih besar dari titik kritis. Untuk bentuk yang kedua, membandingkan p-value dengan alfa, atau bisa dibilang tolak hipotesis awal jika p-value lebih kecil daripada alfa. Nah, untuk yang bentuk ketiga, gunakan selang kepercayaan. Maksudnya tolak hipotesis awal jika nilai yang dihipotesiskan ini tidak berada dalam selang kepercayaan. Untuk yang terakhir, langkah yang terakhir, kita akan membuat kesimpulan dari uji hipotesis yang telah kita lakukan. Untuk selanjutnya, penerapan pengujian hipotesis satu nilai tengah. Next. Nilai distribusi normal baku titik krisis Z. Tingkat kepercayaan 0,99, nilai titik krisis satu arah 2,575, nilai titik krisis dua arah 2,575, dan nilai titik kritis satu arah 2,33 sampai dengan tingkat kepercayaan 0,8, nilai titik kritis dua arahnya 1,28, dan nilai titik kritis satu arahnya 0,84. Oke, selanjutnya uji T. Uji T digunakan untuk menguji satu nilai tengah populasi dengan peta tidak diketahui, ragam tidak diketahui karena ukuran populasi terlalu besar, sehingga data diduga menggunakan data sampel. Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini contoh rumusnya, yaitu T, X bar, min, mu, per S atau standar deviasi populasi, dibagi akar N atau ukuran sampel. Next. Oke, untuk berikutnya adalah sebuah contoh kasus 1 untuk melakukan pengujian T. Nah, di sini kita menggunakan data dari mahasiswa mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disingkat FKIP dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk melakukan registrasi ulang dengan prosedur registrasi ulang yang baru menggunakan metode online. Nah, untuk prosedur yang baru ini
Kita percaya bahwa ini bisa meningkatkan efisiensi waktu rata-rata mahasiswa melakukan registrasi ulang. Nah, sesuai data yang kami pantau, ternyata banyak sekali mahasiswa yang berada di FKIP ini, maka kami putuskan untuk menggunakan hanya 30 dari mahasiswa saja. Jadi banyak datanya akan menjadi 30 atau N sama dengan 30. Nah, rata-rata dari mahasiswa itu melakukan proses registrasi ulang selama kurang dari 30 menit. Ini adalah rata-rata ya, rata-ratanya ya. Jadi kita telah menemukan rata-rata yang sebenarnya adalah 27,8 dari 30 mahasiswa. Tiap-tiap mahasiswa yang telah melakukan registrasi ulang secara online ini ya. Oke. Maka kita harus menguji dulu hipotesis kita ini, hipotesis alternatif, bahwa nilai rata-rata proses registrasi kurang dari 30 menit. Kita menggunakan alfa 0,05. Berikut di samping ada data waktu registrasi mahasiswa yang kita dapat dari 30 mahasiswa yang kita putuskan untuk kita ambil datanya berturut-turut. Itu ada 33, 22, ada 20, 22 dan sebagainya. Ternyata ada yang lebih dari 30 dan ada yang kurang dari 30. Jadi kita harus melakukan sebuah uji hipotesis. Nah, untuk melakukan uji hipotesis ada 7 langkah di sini sebenarnya. Tapi yang nanti yang di langkah berikutnya yang dianggap langkah penghitungannya atau pengimplementasian rumus akan dilanjutkan oleh teman saya Dinda tadi yang sudah menjelaskan rumus-rumusnya. Oke, yang pertama kita harus menemukan hipotesisnya, hipotesis awal. Ini kita menggunakan rumus hipotesis awal dibanding dengan mu sama dengan 30 dilawankan atau versus hipotesis alternatif dibanding mu itu kurang dari 30. Karena ragam tidak diketahui, maka statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Lalu kita sudah menentukan alfa seperti yang tadi sudah saya bilang di di penjelasan saya tadi waktu ada studi kasus. Kita menggunakan 0,05 untuk alfanya. Oke. Terus yang keempat, kita menentukan hipotesis alternatif kita ini menggunakan satu arah atau dua arah atau apa segala macam itu, kita menggunakan satu arah saja. Jadi T-nya 0,05 dari alfa. Lalu bandingannya dengan N-1 yang kita dapatkan adalah 29. Sama dengan 1,699. Kenapa kok 1,699? Kalian bisa lihat di tabel angka yang kalian seharusnya sudah tahu. Oke, setelah itu kita menentukan daerah kritisnya, kita menentukan daerah penolakan untuk hipotesis awal, yaitu adalah T kurang dari minus 1699. Kenapa kok T kurang dari minus 1699? Karena sesuai dengan diagram yang kita gambar ini, kurva yang kita gambar, letaknya ada di samping kiri, yang mana itu adalah sebuah titik negatif. Jadi yang A ini yang diarsir. Kurang lebih seperti itu. Untuk perhitungannya silakan diinginkan oleh Dinda. Oke, next rumusnya yaitu T hit sama dengan X bar min mu 0 atau ketetapan awal per S atau standar deviasi atau simpangan baku dibagi akar N. Akar N itu banyak sampel atau ukuran baku. Lalu itu dimasukkan ke soalnya. X bar 27,8 dikurangi mu 0 sama dengan 30. S sama dengan 5,3 dibagi akar N 30, jawabannya ketemu min 2,27. Oke. Next, bro.
Oke. Karena T-nya itu kita mendapatkan minus 2,27 berada di daerah penolakan hipotesis awal, maka putusan adalah tolak hipotesis awal. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan bahwa rata-rata proses registrasi menggunakan proses online adalah kurang dari 30 menit. Selanjutnya, contoh kasus 2, uji T. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah siswa di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo jurusan IPA mata pelajaran bahasa Inggris dengan nilai terbaik seluruh siswa jurusan IPA di 2 tahun berturut-turut masih tetap 150 siswa. Apakah di tahun ini tetap menjadi siswa yang menduduki nilai terbaik bahasa Inggris yaitu 150 siswa atau justru kurang dari itu? Peneliti mencoba meneliti 25 siswa saja karena tidak dimungkinkan jika diteliti semua. Berdasarkan data tersebut, rata-ratanya adalah 77,4 dengan simpangan baku 22,131. Ujilah hipotesis alternatif dan gunakan alfa sama dengan 0,01. Nah, 7 langkah hipotesis. Di sini kita sudah tahu datanya dari 25 siswa tadi, yaitu 68, 78, dan seterusnya itu berbeda-beda. Apabila kita menemukan hal seperti ini, namun tidak diketahui rata-rata atau simpangan baku, maka kita harus mencari rata-ratanya dari data tersebut bagaimana, sama simpangan bakunya seperti apa, gitu. Yaitu langkah yang pertama, hipotesis. H0 atau hipotesis awal banding mu sama dengan 150 versus H1 atau hipotesis yang alternatif atau hipotesis alternatif banding mu kurang 150. Yang kedua, karena ragam tidak diketahui, statistik uji yang digunakan adalah statistik T. Kemudian alfa yang digunakan 1% atau 0,01. Langkah yang berikutnya, hipotesis alternatif satu arah. Nah, untuk hipotesis alternatif ini yang menentukan si peneliti sendiri, ataukah dia menggunakan satu arah atau dua arah. Nah, kebetulan ini kami menggunakan satu arah, yaitu T 0,01 banding 24. Nah, 0,01 ini dari alfanya. Untuk alfa 1% atau 0,01, kemudian nilai N dikurangi 1. N-nya tadi udah diketahui, yang diuji adalah 25 siswa, maka nilai N-nya di sini adalah N-1, jadi 24. Hasilnya 2,48216. Ini dari mana? Itu dari... Nah, dapat dilihat dari tabel ini, tadi 0,01. Nah, 0,01 ini kan di tabel ini ada 0,25, 0,10 dan seterusnya sampai 0,001. Nah, ini perhitungannya ke bawah. Ini ke bawah, nyarinya ke bawah. Kemudian yang N-1 atau banyaknya itu tadi, itu ke samping. Dari PR ini, DF, RDF, ini ke samping. Jadi 0,01 banding 24, 24-nya ini kita tarik. Sama 0,01. Nah, ketemunya 2,49216 seperti itu. Nah, kalau kesulitan untuk mencari tabel tersebut bisa kita lihat di slide tadi yang sudah dijelaskan tadi, pakai ini langsung ke tabel ini, itu boleh. Nah, selanjutnya daerah kritis. Nah, untuk menentukan daerah kritis itu tergantung alfa yang kita gunakan.
Nah, kebetulan alfa yang kita gunakan 0,01. Ya udah kita masukkannya 0,01 ini tadi. Daerah kritis itu daerah diterima H0 atau T kurang dari 2,4821. Oh, mohon maaf, ini bukan minus ya. Positif. 2,48216 diterima. Jadi kurvanya seperti ini, bisa dilihat ya. And next, perhitungan statistik uji, yaitu langkah kelima. Langkah kelima sama seperti yang contoh kasus 1, yaitu X barnya atau nilai rata-ratanya udah diketahui 77,4 dikurangi mu 0 atau ketetapan yang sudah ditentukan itu tadi 150 dibagi S atau simpangan baku atau devisasi standar devisasi itu 2,2131 dibagi akar N. N-nya tadi 25, berarti akar 25 itu 5, langsung saya tulis di sini 5. Kemudian hasilnya 77,4 min 150 hasilnya negatif 72,6 dibagi dari 2,2131 dibagi 5 itu 4,426,5. Jadi hasilnya min atau minus 0,016. Kemudian langkah yang ke-6, karena T hit negatif 0,016 atau kurang dari berada di daerah penolakan H0, maka keputusan adalah tolak H0. Kemudian yang poin ke-7, sehingga dapat disimpulkan kesimpulannya tingkat kepercayaan 99% dapat dinyatakan bahwa nilai rata-rata terbaik di tahun ini adalah kurang dari 150. Seperti itu. Kembali ke hostnya lagi. Yes. Sekian dan terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.